Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ikhwan wal akhwat fiddin, bertemu lagi bersama kami Mukhtalifun Alwan. Pada video kali ini, yang hadir sebagai narasumber adalah Pak Supangat yang biasanya mengangkat tentang penyakit kolbu yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Pada video kali ini, penyakit kolbu seperti apa yang akan dibahas oleh Pak Pangat? Langsung saja kita ke Pak Pangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kondisinya? Alhamdulillah ya, sehat-sehatnya orang tua. Sehat-sehat orang tua ya. Luar dalam lah, Pak ya? Luar dalam. Iya. Kemana nih, Pak? Udah lama nggak mampir ke Mukhtalifun Alwan? Ya, kesibukan sehari-hari, juga memang lagi coba introspeksi. Oh. Ya kan? Banyaklah kegiatan-kegiatan yang memang harus perlu waktu sendiri dia. Oh iya benar. Jadi betul-betul sibuk memperbaiki diri dan rutinitas seperti biasa gitu lah, Pak ya. Itulah kira-kira. Tapi alhamdulillah malam ini bisa di sini ya, Pak ya. Alhamdulillah karena juga atas izin Allahnya makanya. Iya benar. Karena ada kawan juga yang nanya, penyakit kolbunya nggak dilanjutkan pembahasannya gitu. Ya, Bilang kita lanjut. iya, tunggu dulu narasumbernya, tunggu kesiapannya gitu. Karena yang di sini kan yang lillahi ta'ala ini, Pak. Amin. Gitu, Pak ya. Kita lanjut pembahasan penyakit kolbu boleh, Pak? Boleh, silakan. Boleh. Nah. Kalau gitu penyakit kolbu apa yang mau dibahas? Atau kita langsung buka Qur'annya aja? Kalau atau yang dikasih apa dulu lah? Mukadimah dulu gitu. Ya kan? Nah, gitu. Banyak sih sebetulnya jenis penyakit kolbu secara yang tertulis dalam Quran. Cuman masalahnya lagi-lagi mau apa tidak kita mempelajarinya. Karena ketika kita belajar jenis penyakit itu justru akan lebih menakutkan secara umum ya. Kenapa, Pak? Ya orang takut mengidap penyakit ini. Ujungnya kan orang takut. Oh gitu? Iya, jadi makanya secara umum orang memang pada nggak begitu sure ketika bicara, ketika ngomong, ketika belajar tentang jenis penyakit yang ada dalam hati kita. Oh, itu orang-orang yang nggak mau terobati itu, Pak? Satu, orang-orang yang nggak mau terobati, yang pasti orang yang nggak amanu lah. Oh gitu. Gitu. Karena amanu nggak mungkin berpenyakit kolbu. Iya. Gitu, oh iya betul. Kalau amanu pasti kolbunya salim dia. Tapi kalau orang yang penyakit fisik mau cepat-cepat aja dia berobat ya. Kalau penyakit fisik, iya orang sekarang dimudahkan pakai BPJS. Oh iya juga sih. Iya kan? Nggak, tapi maksudnya keinginan untuk sembuhnya itu tinggi kalau penyakit fisik ya kan. Iya. Pilek aja sedikit udah risiko kali dia berobat gitu. Tapi kolbunya yang bertahun-tahun mengidap slow-slow aja. Slow-slow aja. Kata Bapak tadi belajarnya pun takut ya kan? Belajarnya pun takut. Bagusan nggak tahu katanya daripada tahu. Katanya. Karena gitu dicek, oh kena aku nih. Kena nih. Oh kena nih. Kita udah bahas berapa? Mungkin ada 5 Pak ya? Kurang lebih segitu. Kurang lebih segitu ya. Barangkali dicek aja udah 5 penyakit kolbuku nih. Mungkin karena gitu kan ya kan? Saya bilang kan ada secara garis besar itu kurang lebih ada 36. Wah. Kurang lebih secara garis besar ya. Cuman kalau nanti pecahannya ya banyak. Iya. Lebih daripada itu gitu. Itu yang kita harapkan. Nah, gitu dia. Jadi kan kita bisa tahu, oh aku ngidap ini nih, gini cara nyembuhkannya kata Quran gitu, Pak ya. Iya. Ya minimal kita bisa mengantisipasi sih apakah yang saya ucapkan ini satu di antara penyakit hatiku. Nah, minimal kan kita kan tahu ketika kita belajar. Betul. Nah, gitu. Jadi juga yang mau kita bahas ini termasuk satu di antaranya sering dialami oleh manusia. Oh, gitu. Punya sifat dongkol nggak? Sering, Pak. Punya sifat jengkel nggak? Bukan punya, sering, Pak. Sering ya? Sering ngerasa itu, Pak. Ya itu sifat lah kalau udah sering ngerasa itu. Oh iya ya? Udah bisa menjadi sifat. Kalau sesekali? Sekali-sekali itu mungkin masih gejala. Oh gejala ya? Iya, masih gejala. Oh iya betul. Tapi ketika sering kita jengkel, gondok, ya kan? Terus kalau pakai bahasanya gerundel di belakang. Gerutu lah ya? Yang gerutu. Itu juga satu di antara jenis penyakit kolbu. Ini mau kita bahas, Pak? Ya kalau memang mau boleh. Iyalah, karena jengkel, dongkol, kesel, sebel ya kan? Iya. Sama itu, Pak? Sama. Carapannya sama. Nah, yang pikir cuma perasaan ya sekilas, sebentar, ya gitu aja. Ya, nanti kan tinggal jengkelnya, dongkolnya di bapak-bapak. Oh gitu. Nah itu dia. Apakah nanti kita bisa mengindikasi ketika kita dongkol, ketika kita jengkel, ketika kesal ini apakah masuk dalam kategori penyakit kolbu apa tidak? Oh berarti nggak semua. Nggak semua jengkel semua itu gitu. berasal dari penyakit kolbu kita. Tergantung jengkelnya bab apa. Nah, gitu. cuman bisa jadi itu bibit. Oh iya. Nah gitu. Kalau dibiarin terus menerus, ya bisa jadi bibit. Bisa menjadi tabiat, ya? Bisa menjadi kebiasaan. Iya, tukang jengkel gitu ya. Tukang sebel sedikit jengkel, sedikit sebel gitu. Sedikit jengkel. Apapun terima nasihat apapun jengkel. Oh gitu. Terima nasihat apapun dongkol. Nah gitu bisa seperti itu. Penyakit kolbu itu ya. Penyakit kolbu.
Udahlah langsung ayatnya, Pak. Ya, kalau mau Hakim cek tuh di Az-Zumar Oh, harus. ayat 45. Iya, biar kita ngomong nggak sekedar ngomong-ngomong Mm-mm. aja ya kan. Ya, Ada. minimal kita pakai data yang asli. Wah, harus lah, Pak. Dari sumbernya langsung kita Quran. Ayat berapa tadi, Pak? Surah apa, Pak? Az-Zumar Surah Az-Zumar surah ayat ke-39 ya, Pak. 45. Iya, ayat surat ke-39. Ayat 45. Oke. Coba ya, Pak ya. Ya, oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza dzukirallahu wahdahush ma'azzat qulub. Sampai di sini dulu ya. Nanti baru kita lanjut lagi. Ya. Kalau kita lihat secara konteks ayat, dan apabila disebutkan, diingatkan, Dizikirkan, diajarkan. Ini katanya kan wa iza dzukirallah kan gitu. Zikir. Zikir itu kan bisa kita artikan sebutan, iya, ingatan, mengingat, ya kan, pelajaran, iya betul, kan gitu kan. Jadi makanya ada jenis orang yang ketika dia atau apabila diajarkan, diingatkan, disebutkan, kalau secara ayat ini kan tentang Allah yang akad ini kan ya. Kita terjemahkan secara datar sajalah. Kayak mana? Sepakat ini? Iya, sepakat aja. Orang Bapak narasumbernya. Ya, supaya kita lebih enak memahami. Boleh kan gitu kan. Nanti ketika orang awam, jadi Bapak nanti ketika kita bicara Allahu Ahad, nanti kesannya kan kita mengkaji ma'rifatullah. Kesannya nanti kita mengkaji sifat 20. Ya nggak apa-apa lah. Kan gitu kan. Nggak apa-apa lah. Itu tak semua orang sanggup. Oh gitu. Nah. Oh itu nanti mungkin ya. Nah, itu ada levelnya tertentu nanti. Oh itu nanti. Ini dasar aja dulu ya. Dasar dulu supaya semuanya bisa terima, supaya semua orang bisa paham. Kenapa ada orang yang mengidap penyakit kolbu seperti ini gitu dia. Oke, ini kelas awamnya dulu ya. Kelas boleh bisa bilang begitu. Ya, ini yang umum lah kita bilang. Boleh. Jadi dan apabila ketika diingatkan ya kan, ketika disebutkan, ketika diajarkan tentang agama, dia asma azat kolbunya. Asma azat itu diartikan kesal, jengkel, gondok. Apa tadi? Gerutu apa? Gerutu. Sebel. Nah, bisa seperti itu. Asma azat. Ya. Kolbu yang asma azat, kolbu yang sebel, kesel gitu ya, Pak. Ya. Dan ini lafaz asma azat ini satu-satunya dalam Quran. Oh, lafaz ini? Iya. Asma azat. Cuma satu ya. Jadi kalau secara apanya ini bisa berlaku di mana saja, kapan saja. Apanya nih, Pak? Kolbu rasa ini. Oh, rasa yang timbul ini. Iya, rasa yang timbul ini. Jadi ketika kapanpun diajarkan yang namanya tentang agama atau ketika diajak bicara agama, itu biasanya lah secara umum tuh dia akan mengalihkan pembicaraan. Karena sebelnya itu. Karena sebelnya, karena kesalnya, karena dongkolnya, ya kan. Jadi dia mau nolak langsung kan kayaknya kayak mana kan gitu ya. Kan gitu. Jadi dia akan berupaya mengalihkan pembicaraan. Oh, mungkin dalam arti gini. Apapun bahas-bahas kayak gini. Nah, kalau di luar sana sering ngomong gini. Ya, biasalah kepribadian Bapak kan masih seringnya di kedai kopi kan. Iya. Jadi ketika Bapak coba kalau pakai bahasa umumnya ya ceramah atau tausiah sambil ngomong agama di kedai lah, di kedai kopi atau di warung kopi gitu kan. Nanti ada nyaut itu. Udah kalau mau ceramah di masjid jangan di sini. Itu karena kesel tuh. Itu karena keselnya. Penyakit kolbu ya, Pak ya? Iya. Asma azat. Iya betul. Kan sering kita jumpa seperti itu kan. Iya. Ketika kita ajak dialog dia tentang agama, ya kan? Iya. Tentang agama ini kan banyak. Iya betul. Agama itu kan punya syariat. Betul. Punya aturan, punya tatanan. Betul. Nah ketika kita ajak bicara tentang bab itu, ini bagian besar manusia itu merasakan kesal, jengkel. Satu contohnya gampang. Ketika kita ajak bicara tentang yang namanya jis. Apa itu Pak jis? Zakat, infak, sodakoh. Itu rata-rata orang berpaling. Menolak untuk diajak bicara itu. Karena dia langsung berprasangka jelek. Ujung-ujungnya aku juga nanti diminta. Oh ini minta-mintanya nih. Udah gitu berprasangka dulu dia kan. Betul. Padahal itu satu di antara ini. Kalau mau jujurnya dalam hati dia. Karena kesal dia. Makanya dia tolak seperti itu. Oke. Penyakit kolbu ya. Kalau mau ceramah di sanalah. Kalau mau bicara agama itu di masjid. Iya. Langsung ngomong gitu dia. Betul. Apalagi yang kayak Hakim ini lah Pak. Yang mungkin ditengoknya masih muda gitu kan. Ketika bicara agama.
alah anak kemarin sore kau. Nah, bisa jadi. Itu dirasain loh, Pak. Ya. Iya kan, sama Mm-mm. orang-orang yang udah dianggap tokoh gitu, yang barangkali udah ya ustadz-ustadz di apa ya, di tempat tinggal kita lah kan gitu kan. Awak gini sedikit aja udah alas. Tapi belajar di mana sih? Ya gitu. Ya sebetulnya kan begini. Ketika kita memarifatilah satu di antara sifatnya Allah. Allah Asami. Allah yang maha menyimak, Allah yang maha mendengar. Iya. Seyogianya itu kan juga bisa kita aplikasikan. Bagaimana kita belajar mendengarkan dulu. Jangan komen, jangan langsung membantah, jangan langsung menjadal, jangan langsung kesal. Iya. Dengarkan dulu apa yang disampaikan, apa yang dinasihatkan. Iya. Kalau di sini kan dengarkan dulu apa yang mau disebutkan, apa yang mau Lanjutan, diingatkan. Kata zikir tadi. Oh iya, Nah, simak dulu ya gitu simak dulu lah. Apa yang mau disampaikan, apa yang mau disebutkan, apa yang mau diingatkan. Kalau perlu sampai apa yang mau dikasihkan pembelajaran sampai segitunya seharusnya. Betul, Iya kan? betul, sepakat. Nah, masalahnya yang paling sedep di lapas selanjutnya. Iya, betul. Lanjut ya, Pak ya. Iya. Alladzina la yu'minuna bil akhirah. Nah, sampai di situ. Yang punya penyakit kolbu seperti ini, itu langsung Allah pakai kata alladzi la yu'minuna bil akhirah. Berarti ini orang-orang yang dia tidak beriman kepada bil akhir. Kepada akhirat. Iya. Oh. Iya kan? Sederhana gini, Pak. Ketika dia dinasihati, diingatkan tentang agama, dia kesel, sebel. Itu kata ayat ini, dia tidak beriman terhadap yaumil akhir. Iya. Bah. Kalau otomatis ketika dia tidak beriman kepada yaumil akhir, berarti dia pun tidak beriman kepada Allah. Iya. Itu udah otomatis. Betul. Karena sebagian besar ayat di Quran itu ketika dia beriman kepada yaumil akhir pasti juga beriman kepada Allah. Iya, betul. Sampai sana ya. Nggak bisa mengimani Allah saja tanpa mengimani yaumil akhir. Padahal cuman kesel dongkol aja, Pak. Gitu. Tapi di sini disebutkan la yu'minuna bil akhirah. Ya kayak gitu-gitu tuh nggak beriman sama hari akhir tuh. Ya ini ayat lo yang bicara. Iya betul. Tapi kalau ditanya, kok percaya surga neraka? Percaya katanya. Ya, tapi itulah minimnya atau orang tidak mau belajar lebih dalam mengartikan yang namanya iman itu hanya sekedar kepercayaan atau percaya. Betul. Nah, gitu, kalau tanya pasti percaya kan, Pak? Ya percayalah. Oh, percayalah. Tapi ketika kita sampaikan sepotong dua potong nasihat agama, kesel dia. Makanya kan di sini nggak jelas. Loh, kenapa sih ketika diajak bicara tentang agama, ketika diajarkan agama, ketika disebutkan tentang babnya agama, kenapa kok harus ada rasa kesal? Kalau mau jujurnya itu kan nasihat. Ya kan? Kalau di ayat lain mau izoh lah. Iya. Ya kan? Ajaran. Iya, betul. Kan gitu dia. Ya didengarkan lah. Nggak perlu merasa kesal. Kalau gini, Pak, dia mau dengarkan. Tapi dalam hatinya gerutu. Dalam hatinya kesel sebenarnya. Cuman karena nggak enak aja didengarkan. Termasuk nggak tuh, Pak? Ya, termasuk. Satu di antaranya. Yang penting ketika kolbu itu merasa itu, saat dikasih nasihat tentang agama, itulah tuh ya. Makanya ini kan kembali kepada kejujuran. Ya. Jujur kita macam mana sih ketika kita bicara tentang agama sama kawan kita, sama bapak kita, sama saudara kita. Kan sering ya kita di rumah itu dalam satu RT itu dialog tentang agama. Iya, betul. Sharing-sharing santai lah. Kadang-kadang kan ada anak kita yang sekolah, dia tanya tentang agama tentang kita. Ya, kan ada yang ketika ditanya agama kok dia justru malah merasakan ini dongkol. Iya, merasa tersindir mungkin, Pak. Kok yang sekolah kok nanya pula sama bapak yang nggak sekolah kan? Ini kan bahasa umum yang sering kita dengar. Iya. Nyakit juga tuh, Pak. Iya, kalau mau jujurnya. Iya, betul. Lagi-lagi kan kembali kepada pribadi masing-masing. Betul, sepakat. Kan gitu kan. Oke, lanjut ya, Pak. Oke, silakan. Wa idza dzukiral ladzina min dunihi. Ini keterbalikan dari yang tadi. Apa itu, Pak? Tapi ketika diajak bicara, ketika disebutkan, ketika diingatkan, ketika diajarkan tentang yang namanya dunia, wah, coba lanjut. Izahum yastabsyirun. Wah, dia bergembira ria. Oh, yastabsyirun ini gembira. Bergembira ria. Kan lapas busro itu. Walah. Dia bergembira ria, dia senang.
Heeh. Weh, pokoknya kalau bicara tentang dunia, apalagi bicara tentang bisnis, Iya, iya. bicara tentang cuan. Cuan ya. Nah, Bab duniawi. sampai pagi pun tahan dia. Oh iya. Asik dia. Kalau perduniawian oke deh ya. Oh. Tapi ketika bicaranya tentang agama, Heeh. nah ini yang tadi, Asma Azad tadi. Kesel. Ya? Dongkol. Dongkol. Bisa jadi Sebel. kalau mau lebih level ringannya, ngantuk. Ya jujur lah. Termasuk itu? Iya, aku nggak bilang termasuk. Cuma kan itu kan bagian memperalihkan. Oh gitu, karena bosennya gitu. Iya, kan, karena ya? bosannya kan. Iya, iya. Karena nggak include-nya. Mm-mm. Nah, ini kan kalau kata amanu. Iya. Amanu itu kan kalau ditarik di Al-Baqarah 165 itu kan udah pakai kata hubu. Ya, Cinta. cinta, betul. Cinta yang bersangatan, cinta Iya. yang berlebihan kepada Allah. Betul. Nah, kalau ditarik di 49 ayat 15, Iya. itu kan amanu di situ kan dia lam yartabu, tidak Iya. ada keraguan. Iya. Jadi seyogianya seharusnya dia memang nggak ada ragu lagi. Ketika apapun yang disampaikan, apapun yang diajarkan, ya kan, apapun yang disebutkan, ketika itu ayat itu berarti kita bicara Allah, kita bicara agama. Malah justru gini Pak, harusnya sebaliknya. Ketika bicara tentang agama, bicara tentang Allah, harusnya bergembira. Ya iya, seharusnya. Gitu kan Pak? Harusnya. Kalau dia beriman. Oh iya gitu. Iya. Ketika bicara tentang dunia, dia biasa aja harusnya. Malah justru sebel ya kan. Cakap dunia aja pun kau. Harusnya gitu ya kan. Iya. Tapi cara jujur yang terjadi hari ini, Hakim lah maksud contoh keluar. Itu kebalikan ketika bicara tentang Allah, bicara tentang agama, ya itu tadi. Merasa tersindir, kesel, sebel gitu kan. Saya bicara bab dunia, peluang ini. Oh bisa ya. ini. Oh kan gitu. Makanya kan saya bilang tadi penyakit kolbu itu sebetulnya mainnya halus. Halus sekali pun Pak ini. Jadi nanti tanpa sadar sudah digerogoti dalam hati kita ini jenis-jenis penyakit kolbu. Langsung ada lafaz layu minun Pak dibilang. Bil akhirah. Ya makanya saya bilang tadi, saya tidak memvonis ya namanya fisik sekali-sekali ngantuk wajar. Ya. Cuman kalau ketika diajak bicara agama ngantuk aja itu kan perlu dipertanyakan, gitu maksud saya. Hati-hati kena ini ya, gitu hati-hati, ya. Waspada boleh lah Pak ya. Iya. Boleh, tapi nggak memvonis ya. Nggak memvonis. Oke. Tapi yang jelas ayat ini ketika sebel, kesel, gerutu, dongkol, disikirkan agama, hati-hati. Itu enggak itu penyakit kolbu itu Pak? Asma Azad. Asma Azad. Itu berarti nggak beriman sama yaumil akhir. Satu lagi, ketika diajak bicara dunia, gembira ria, senang, hati-hati, penyakit kolbu gitu Pak ya. Mantap, halus sekali ini Pak. Halus sekali. Ya makanya kan dalam diri kita ini yang penting kan bagaimana mengenali diri kita, bagaimana sadar dengan diri kita, sehingga kita akan terus belajar dan belajar bagaimana sih maksud dan tujuan Quran itu sendiri. Oke. Nah gitu dia. Ya, betul. Jadi kalaupun Bapak menghilang ya nggak perlu nggak repot-repot lagi, itu biasalah lagi. Ya, lagi mengasah lah ya. Lagi mengasah lagi coba menyesuaikan diri lah. Iya, karena Bapak ini kan spesialis penyakit kolbu dia. Kalau mungkin di luar bahasanya psikiater. Wow, gitu dia. Karena gini, kajian-kajian yang gini, Pak, pembahasan gini kalau sama kawan yang sarjana psikologi lah kan, psikiater dia bilang ini penyakitnya ini nih istilahnya, gitu. Kalau mereka pakai istilah psikologi, itu istilah Quran gitu loh. Tapi sama case-nya gitu. Ya kan masuk akal nih kan? Ya jelas, ada ilmunya. Nah, ya, makanya saya bilang tadi kan intinya bagaimana sih kita tuh sebetulnya ya harus memang belajar. Betul. Kata zikir itu sendiri kan luas maknanya sebetulnya. Betul. Makanya Allah pun juga maha luas. Betul, al-wasi. Betul. Dia paham betul dengan kebutuhan umat. Dia paham betul dengan kebutuhan manusia. Siap. Masalahnya bagaimana kita menggalinya saja, mau apa tidak. Nah, kayak ini ya Pak ya, nonton video ini mau apa enggak? Mau apa tidak? Mau dapatlah ilmu, mudah-mudahan bermanfaat gitu ya Pak ya. Ya harapannya begitu. Intinya kan sama-sama kalau pakai bahasa manusianya, sama-sama menguntungkan, sama-sama ternasihati kan gitu. Ya, semoga bermanfaat gitulah bagi yang mau menonton. Ya, Pak Banget. Jadi makin kemari ternyata makin halus ini mainnya di kolbu. Artinya yang mungkin kurasa merasa kayaknya enggak nih, ternyata itu penyakit kolbu. Dan langsung dibilang layak minun nabil akhirah gitu. Gak beriman ini sama yaumil akhir.
Malah nganggapnya biasanya enteng ini sebenarnya. Enteng. Halus ini. Halus Ah, nih, ya udah ya. gitulah. Namanya jengkel biasa. Iya gitu. Kadang-kadang kan yang perlu sadari kayak gini. Mungkin dalam pakai bahasa sederhana sajalah. Ya. Ketika kita mendengarkan nasihat atau dinasihati sama orang tua, Mm-mm. punya rasa jengkel, punya rasa kesal, itu jangan-jangan bibit penyakit ini. Waduh. Itu yang perlu diwaspadai. Jadi ketika orang tua ngomong, bentuknya nasihat itu didengarkan. Ya, Jangan siap. sampai punya rasa kesal, punya rasa jengkel, takutnya itu bibit. Mm-mm. Nah, kalau bibit ini kalau dibiarkan makin lama kan makin besar. Betul. Tumbuh subur dia, Pak. Tumbuh subur. Oke. Nah, jadi mungkin itulah yang bisa saya sampaikan di ayat ini. Ya nanti kalau memang perlu bayan lagi lebih luas, perlu contoh lebih luas, ya nanti kita atur lagi waktunya. Siap, siap. Dengan penyakit kolbu berikutnya kita bahas. Ya, Oke. bisa. Tadi apa nama penyakit kolbunya, Pak? Asma azad. Asma azad. Ya, oke. Terima kasih Pak Pangat udah hadir kemari. Insyaallah pertemuannya diberkah ya Pak ya. Amin. Bermanfaat juga buat yang nonton. Itu kita insyaallah ketemu lagi di pertemuan berikutnya Pak Pangat ya. Ya, insya Allah. Baik ikhwan wal akhwat fiddin, itu tadi pembahasan bersama Pak Pangat, spesialis penyakit kolbu yang dijelaskan dalam Quran. Kali ini kita bahas tentang kolbu asma azad ya Pak ya. Ya. Ya, yaitu penyakit kolbu jengkel, perasaan jengkel, dongkol, sebel ketika diingatkan perkara agama. Dan itu dikarenakan tidak beriman dengan yaumil akhir gitu. Dan satu lagi ketika diajak bicara atau diingatkan tentang dunia, dia bergembira, hati-hati. Itu saja. Binasri minal faton qorib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.